Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bislami dinan wa Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, di mana dengan nikmat kehidupan itu kita bermohon kepada Allah supaya Allah menjadikan sebuah sarana untuk bagaimana kita menambah kebaikan dalam hidup kita, dan kita juga berharap semoga apapun yang terjadi, andaikan juga kematian itu menimpa diri kita berharap semoga kematian itu menghentikan perjalanan negatif dari diri kita. Wassalamualaikum, mari kita lanjutkan kembali taklim kita. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita bersyukur. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang esensi syukur ya, secara berkesinambungan. Ya, paling tidak ada 3 kali pertemuan ya, untuk bagaimana kita memahami hakikat bersyukur itu. Di dalam surat An-Nahl di ayat 78 Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, Allah menjadikan penglihatan, dan juga hati nurani. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Dalam arti ini dengan tegas Allah sudah menentukan bahwa tugas hidup kita itu adalah bagaimana kita bersyukur. Hidup kita itu harus kita syukuri ya, dengan beranggapan bahwa setiap detak jantung kita, hirupan nafas kita itu adalah mengharuskan kita senantiasa bersyukur ya, mengungkapkan, mengekspresikan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah zat yang telah mengatur alam semesta ini. Cuma yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana kita bersyukur itu. Karena kalau kita coba renungkan kembali, dilihat di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan informasi pada kita, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Bukan itu saja ya. Bukan itu saja, Allah juga menegaskan pada kita semuanya bahwa walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak tahu. Kemudian pada level berikutnya, walakin aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan dari manusia itu tidak percaya, tidak beriman. Dan itu akhirnya akan berdampak pada walakin aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan dari manusia itu tidak pandai bersyukur. Jadi kalau kita renungkan mengapa manusia tidak bersyukur, lantaran satu, malas untuk mencari tahu, mencari pemahaman yang benar tentang esensi atau hakikat bersyukur. Kemudian karena malas untuk mencari tahu, maka berdampak apa? Kita tidak memiliki iman ya, tidak memiliki kepercayaan bahwa apapun yang telah diberikan dalam kehidupan itu semua adalah karunia yang Allah berikan pada kita. Dan akhirnya apa? Ketika kita tidak ada upaya untuk mencari tahu, itu akan melahirkan ketidaktahuan, ketidakberimanan kita. Maka fase yang berikutnya, kita akan menjadikan kita tidak pandai bersyukur, tidak bisa bersyukur, termasuk hal-hal yang sangat kecil dalam hidup ini. Contoh sederhana saja, coba kalau kita melihat ya, Allah itu zat yang mengatur alam semesta ini. Allah memuji dirinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah zat yang mengatur alam semesta. Ternyata kita sebagai manusia seringkali mencela, mempersoalkan apapun yang Allah berikan pada kita. Coba kalau kita renungkan, coba di musim hujan ya, hujan yang di musim kemarau sangat kita harapkan, begitu hujan datang, Allah memberikan hujan pada kita, ternyata Allah masih saja salah ya. Kenapa sih hujan kok tidak berhenti?
Nah, ketika kemudian bergilir kembali, masa waktunya berubah menjadi musim kemarau, kita juga mengeluh lantaran apa? Kok panas ya. Berarti apa? Apapun yang diberikan Allah kepada manusia sudah barang tentu kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menerima dengan hati yang lapang. Padahal hakikat orang yang beriman itu ada setiap amal yang dilakukan adalah baik. Ketika mendapatkan ujian ya, dia bisa bersabar, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Jadi artinya ini yang harus coba kita lakukan, mari kita senantiasa bersyukur, mensyukuri setiap apapun yang Allah berikan pada kita, karena esensinya secara prinsip Allah itu tidak layak untuk dipersoalkan, Allah tidak layak dipertanyakan. Justru manusia yang akan dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun dalam surat Al-Anbiya ya. Itu ada sebuah persoalan yang perlu coba kita benahi agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Masyaallah muslimin Allah. Termasuk juga bagaimana kita membuat aktivitas, membuat halaqah ini ya. Halaqah ta'lim ini, kajian ini. Coba berapa banyak di antara kita yang secara istiqomah ya mau menjadikan halaqah sebagai media kita untuk bagaimana kita merenungkan, memahami apapun yang Allah berikan pada kita. Masih sangat sedikit sekali. Bahkan ada di antara kita yang ketika mendapatkan informasi lewat halaqah ini, banyak di antara kita yang tidak peduli, tidak memperhatikan. Ya berarti ya memang karakter manusia itu walakin aktsarun nasi la ya'lamun, memang benar adanya. Tidak ada kemauan untuk mencari tahu. Dan itu tidak disadari. Tetapi ketika pada fase berikutnya manusia yang tidak tahu itu, tidak mau mencari tahu itu, akan memasuki fase di mana dia tidak akan memiliki keimanan. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Jadi kalau tidak tahu ya akan berdampak pada manusia itu menjadi tidak beriman. Kalau tidak beriman, puncaknya dia akan menjadi hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Ya, tidak pandai bersyukur. Ini yang menjadi penyakit yang kuat mencekeram dalam diri kita ya. Karena itu monggo ya, kita yang berada dalam komunitas ya, lembaga pendidikan ya, Baitul Izzah ini harus tahu misi ya. Dalam kita belajar itu adalah misi yang dikembangkan adalah filosofinya adalah misi dakwah. Artinya apa? Setiap informasi yang kita terima harus disampaikan kepada teman-teman kita yang hari ini tidak mendengarkan. Termasuk juga para asatidnya juga harus bisa menjadi contoh ya bagi murid-muridnya. Hari ini kita masih belum melihat situasi seperti itu ya. Hari ini banyak di antara kita yang berasumsi, beranggapan bahwa hidup ini ya seperti yang kita jalani ini. Padahal kalau kita coba renungkan kembali betapa dalam hidup itu demikian luar biasanya, sehingga Allah perlu mempersoalkan, mempertanyakan ya, dalam bentuk pertanyaan ya, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kemudian kalian tidak akan diuji oleh Allah, padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka Allah mengetahui mana di antara kita yang benar-benar persaksiannya dan mana di antara kita yang memiliki karakter berdusta ya, suka menipu, memanipulasi ya apapun kebaikan yang Allah berikan pada kita. Karena itu monggo ya, ini sesi pertama bagaimana kita menghayati hakikat bersyukur itu ya. Semoga ini menjadi renungan kita yang kita harapkan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.